Halo dan selamat datang kembali. Sering ya, kita merasa kalau urusan makan atau berat badan itu, kayak perang batin yang nggak kelar-kelar gitu. Rasanya semua tuh soal tekad, tapi kok ya susah banget gitu ya. Nah, hari ini kita mau coba lakukan pembahasan mendalam nih pada materi yang Anda siapkan. Khususnya kita lihat bab 19 dari buku Dr. David Kessler, Diet, Drugs, and Dopamine. Ini katanya menawarkan cara pandang baru soal terapi perilaku untuk kebiasaan makan kita. Kita akan coba bedah bareng, gimana kalau ternyata memahami kenapa kita begitu, itu bisa jadi lebih penting daripada cuma pokoknya harus kuat. Oke, siap ya? Mari kita mulai. Selama ini kan kita seringnya mikir simple aja ya, kemauan keras lawan godaan. Udah gitu aja. Tapi pemahaman yang lebih baru, ya seperti yang diulas di materi Anda itu, melihatnya jauh lebih dari itu. Ternyata, wah lingkungan kita, terus dukungan orang sekitar, cara kita mikir, bahkan cara kita memandang si keinginan makan itu sendiri, semua punya peran besar loh. Ini jadinya bukan cuma soal kurangi makan banyak gerak. Ada lapisan psikologisnya yang menarik banget buat kita kupas. Oke, mari kita mulai dari konsep dasarnya dulu deh, soal kecanduan dan tekad itu sendiri. Buku ini kan katanya menantang ide lama ya, yang bilang ini cuma pertarungan antara dorongan dopamin yang pengennya instan sama rem dari otak depan kita, korteks prefrontal itu. Ada model baru yang dibahas ya, gimana tuh? Betul, model yang diangkat di bab 19 ini menyoroti sesuatu yang istilahnya emotional salience. Atau kalau kita terjemahin, mungkin daya tarik emosional gitu ya. Intinya gini, perilaku kita itu seringkali lebih dikendalikan oleh stimulus mana yang paling menyala, yang paling kuat narik emosi kita saat itu. Coba deh Anda bayangin, makanan ultra proses yang sengaja dibikin super enak, gurih, manis, pokoknya wah banget. Nah, makanan kayak gitu seringkali jadi stimulus dengan daya tarik emosional paling tinggi, paling salient. Rasanya kayak ada magnet kuat gitu ya, yang bisa ngalahin niat baik kita. Wah, jadi kayak lampu sorot paling terang di ruangan gelap gitu ya. Perhatian kita langsung kesedot ke sana gitu. Nah, analogi yang pas itu. Makanya, fokus penanganannya itu bukan cuma soal menginjak rem atau memperkuat kontrol diri kita. Yang lebih mendasar justru gimana caranya kita bisa meredupkan lampu sorot tadi, mengurangi daya tarik emosional si makanan pemicu itu. Soalnya kalau makanan itu tetap terasa begitu spesial, begitu menarik secara emosi, ya usaha nahan diri biasanya bakal kalah terus dalam jangka panjang. Ini nih yang ngejelasin kenapa cuma ngandelin tekad aja sering banget rasanya gagal total ngelawan makanan yang memang ya didesain bikin nagih. Oke, paham. Jadi langkah pertamanya itu memahami dan kalau bisa mengubah nilai emosional yang kita kasih ke makanan tertentu. Menarik sekali. Terus buku ini juga bahas studi lama ya tentang kelompok namanya TOPS, Take Off Pound Sensibly, oleh Dr. Stankert. Mereka itu katanya berhasil loh turun berat badan tanpa obat-obatan canggih zaman sekarang. Apa sih rahasianya menurut pengamatan Stankert itu? Iya, study tops ini memang klasik dan menarik banget. Keberhasilan mereka itu, menurut observasi di Stankart yang dikutip Kessler ya, itu kombinasi unik. Ada disiplin diri yang kuat, terus ada semacam kompetisi sehat antar anggota buat capai target, dukungan kelompoknya juga solid banget, plus aturan main yang jelas. Stankart menyebut kuncinya itu pengekangan langsung atau direct restraint. Pengekangan langsung. Maksudnya gimana tuh? Mereka secara sadar gitu membatasi diri, tapi bukannya itu sama aja ya kayak tekad. Nah ini sedikit beda, ini bukan sekedar nahan diri pasif aja gitu. Anggota TOPS itu belajar untuk memberi makna yang lebih tinggi pada disiplin, pada aturan kelompok, pada pencapaian bareng-bareng, daripada kepuasan sesaat dari makan berlebih. Mereka secara kolektif melakukan yang namanya self-binding. Jadi secara sadar mereka bikin batasan atau aturan biar lebih susah buat ngeakses pemicunya. Misalnya nih, sepakat nggak nyimpen makanan tertentu di rumah atau rutin nimbang bareng. Tentu ini buat makanan tantangannya lebih besar ya, karena makanan kan ada di mana-mana. Nggak kayak contoh lain yang mungkin dibahas di buku itu soal heroin untuk veteran perang yang lingkungannya bisa berubah total. Tapi prinsip intinya sama, bangun struktur pendukung buat si pengekangan itu. Oh, jadi intinya tuh bikin pagar dan alasan kuat kenapa kita mau tetap di dalam pagar itu ya? Bukan cuma berharap kita kuat nahan godaan di luar pagar. Wah, ini bisa jadi bahan refleksi nih buat Anda pendengar. Soal pentingnya bangun struktur atau aturan pribadi yang jelas. Dan mungkin cari dukungan komunitas juga ya. Tapi kan pendekatan kayak gitu kadang bisa terasa kaku banget ya. Apa ada alternatif lain yang lebih fleksibel gitu? Tentu ada.
Materi Anda juga nyinggung pendekatan pengurangan dampak buruk atau harm reduction. Ini dipopulerkan oleh Dr. Andrew Tatarsky dalam konteks kecanduan lain sih sebetulnya, tapi relevan juga di sini. Kessler menyebutnya pragmatisme yang penuh kasih sayang. Ini bisa dibilang kebalikannya dari pola pikir kaku, semua atau tidak sama sekali. Pragmatisme yang penuh kasih sayang. Kedengarannya lebih manusiawi ya. Gimana tuh penerapannya kalau soal makanan? Daripada nuntut pantang total dari satu jenis makanan yang seringnya susah banget dan malah bikin kita merasa bersalah kalau gagal, fokusnya itu ya mengurangi dampak negatifnya. Contohnya nih, daripada bilang nggak boleh makan karbohidrat sama sekali, mungkin lebih realistis kalau kita tentuin batas harian. Misalnya, 50 gram karbohidrat per hari. Atau mungkin fokusnya menghindari kombinasi lemak gula tertentu aja yang paling memicu, tapi jenis karbohidrat lain masih boleh asal dalam batas wajar. Kuncinya itu fleksibilitas dan penyesuaian sama kondisi Anda. Aturannya bisa aja beda pas Anda lagi pakai obat penekan nafsu makan dibanding pas lagi nggak pakai misalnya. Ini kan mengakui kalau perjalanan tiap orang itu unik, butuh strategi yang bisa diadaptasi. Ini penting banget sih, soalnya seringkali aturan diet yang terlalu ketat malah bikin kita down, merasa gagal, terus akhirnya nyerah aja. Pendekatan harm reduction ini kedengarannya lebih, lebih bisa dijalani jangka panjang. Nah, sekarang kita geser sedikit. Gimana dengan craving atau ngidam? Yang datangnya tiba-tiba, terus rasanya kuat banget itu loh. Tips kayak menunggangi ombak keinginan atau urge surfing, itu kan kadang manjur, kadang enggak. Apa kata Dr. Omar Menjiwala soal ini di buku itu? Wah, pandangan Dr. Menjiwala seperti yang dikutip di materi Anda ya, itu lumayan nusuk juga. Dia menekankan kalau pencegahan itu jauh lebih krusial daripada kita berjibaku ngelawan si craving pas udah nongol. Kenapa gitu? Karena otak kita ini, jago banget nyari pembenaran, rationalizing istilahnya, buat ngelakuin hal yang sebenarnya nggak kita mau. Termasuk makan berlebihan pas ngidam itu. Jadi daripada nunggu diserang sama ngidam, mendingan kita proaktif. Analisis polanya, kapan sih biasanya muncul, pemicunya apa, mungkin perlu sedikit nyatet ya. Nah, kalau udah tahu polanya, kita bisa coba ubah pemicunya itu. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu ya prinsipnya. Contoh strategi pencegahannya kayak gimana tuh? Bisa juga dengan ngontrol lingkungan. Contoh gampangnya ya cuma nyimpen pilihan makanan sehat di kulkas, jadi pas dorongan muncul, pilihannya ya itu-itu aja, yang sehat. Dan yang juga penting, ini sering dilupakan. Perubahan holistik. Maksudnya, terlibat dalam aktivitas yang bermakna yang bisa mengaktifkan pusat hadiah di otak secara positif. Bisa lewat hubungan sosial yang baik, punya hobi yang disukai, atau bantu orang lain. Mirip kayak di kelompok dukungan 12 langkah itu. Saat kita merasa lebih baik secara keseluruhan, biasanya frekuensi dan intensitas ngidam itu seringkali berkurang drastis loh. Jadi, ini bukan cuma soal makanan doang ya, tapi juga gimana kita ngisi hidup kita secara keseluruhan. Masuk akal banget sih ini. Oke, selain ubah lingkungan dan rutinitas, materi Anda kan juga nyinggung peran terapi perilaku kognitif atau CBT ya, khususnya dari Dr. Denise Radcliffe. Dia ngomongin soal pentingnya bikin rute alternatif di pikiran kita. Gimana tuh maksudnya? Bener. Pendekatan Dr. Radcliffe ini menarik banget karena fokusnya di perubahan kecil di level pikiran, tapi dampaknya bisa besar. Salah satu idenya itu dia bantu kita bedain antara tujuan jangka pendek pas kita makan emosional, misalnya pengen mood jadi lebih baik, sama titik akhirnya yang seringnya nggak kita inginkan, kayak rasa nyesel atau malu. Nah, menyabari adanya jurang antara niat awal sama hasil akhir ini, itu langkah pertama yang penting. Terus, gimana cara praktisnya bikin rute alternatif itu? Dulu di transkrip lama kayaknya ada daftar panjang gitu ya, tapi mungkin ada inti utamanya aja. Oke, inti utamanya gini. Belajar ngenalin perasaan yang muncul tepat sebelum dorongan makan itu datang. Apakah itu rasa bosan, marah, stres, sepi. Nah, begitu kita sadar sama perasaan itu, kita punya kesempatan buat milih respons lain. Nggak langsung autopilot ke makanan. Dr. Radcliffe nyaranin interupsi sederhana aja. Misalnya, ubah kondisi fisik, berdiri kek, jalan sebentar, peregangan ringan. Atau alihkan perhatian sensorik kita, dengerin musik, mainin sesuatu pakai tangan, atau hirup aroma yang bikin tenang. Ini kayak bikin belokan kecil aja di jalur kebiasaan kita. Oh, jadi kuncinya itu di jeda sama kesadaran sebelum kita bertindak ya? Bukan ngelawan keinginannya secara langsung gitu. Tepat sekali. Dan ini perlu dibarengi sama self-compassion, welas asih pada diri sendiri. Jadi ganti kritik diri, lemah banget sih aku, dengan pemahaman,
Oke, aku lagi stres nih. Wajar kalau muncul dorongan ini. Apa ya respons lain yang bisa bantu aku selain makan? Penting juga buat bedain antara sekadar pikiran pengen makan yang muncul sama keputusan untuk beneran makan. Ada jeda loh di antaranya yang bisa kita manfaatin. Intinya, kita ngelatih otak biar punya pilihan respons lain selain makanan pas lagi ngadepin emosi sulit. Dan juga belajar menerima kalau merasa nggak nyaman itu ya normal, bagian dari hidup. Ini kayak ngasih diri kita peta mental baru ya. Ada beberapa pilihan jalur, nggak cuma satu jalan tol otomatis yang ujungnya makanan. Wah, ini rasanya memberdayakan banget sih. Oke, terakhir nih. Ada singgungan menarik soal Alan Carr buat rokok sama Annie Grace buat alkohol. Pendekatan mereka ini agak radikal ya. Bukan ngelola keinginan, tapi justru ngilangin keinginannya sama sekali. Apa yang bisa kita pelajari dari mereka buat konteks makanan ini? Iya, pendekatan Carr dan Grace ini intinya adalah mendekonstruksi, membongkar keyakinan keliru kita soal manfaat dari zat adiktif itu. Mereka ngajak kita nanya lagi, bener nggak sih rokok bikin rileks? Atau jangan-jangan justru nikotinnya yang bikin gelisah, makanya butuh dosis lagi? Bener nggak sih alkohol bikin lebih sosial? Atau itu cuma sugesti aja? Mereka sampai pada kesimpulan kalau zat adiktif itulah penyebab rasa nggak nyaman dan keinginan, craving, bukan solusinya. Jadi, mereka itu mengubah cara pandang kita terhadap zatnya itu sendiri ya. Betul sekali, tujuannya bukan lagi berperang melawan keinginan, tapi bikin keinginan itu jadi kecil dan nggak relevan. Mereka ubah persepsi kita, sehingga zat itu nggak lagi dilihat sebagai hadiah atau solusi, tapi justru sebagai sumber masalahnya. Nah, pertanyaan besarnya, seperti yang juga disinggung di materi Anda, bisa nggak sih pendekatan dekonstruksi keyakinan ini diterapin ke makanan? Terutama makanan ultraproses yang kompleks dan ada di mana-mana itu. Ini area yang sangat menarik buat kita pikirkan lebih lanjut sih. Oke, jadi setelah kita bahas panjang lebar ya, mulai dari daya tarik emosional makanan, kekuatan struktur kelompok, pragmatisme pengurangan dampak buruk, pentingnya pencegahan ngidam, sampai melatih ulang pikiran dan bahkan mengubah keinginan itu sendiri, apa nih rangkuman utamanya buat Anda yang lagi dengerin? Jelas banget ya, kalau ini tuh bukan lagi sekedar soal kurangnya tekad, jauh lebih kompleks dari itu. Benar sekali. Pembahasan mendalam dari bab 19 dan materi terkait ini nunjukin kalau ngelola perilaku makan secara efektif itu melibatkan pemahaman psikologis yang lebih dalam. Kita perlu sadar, apa sih yang paling kuat narik perhatian emosi kita? Kita bisa manfaatin struktur dan dukungan sosial. Kita juga perlu belajar buat bersikap pragmatis dan berbelas kasih sama diri sendiri. Jangan kejebak target perfeksionis terus. Terus fokus sama pencegahan. Dan yang gak kalah penting, bekali diri kita dengan alat-alat kognitif buat bikin rute alternatif di pikiran kita itu. Pendekatan-pendekatan ini kan nawarin perangkat yang jauh melampaui sekedar aturan makan ini, jangan makan itu ya. Fokusnya lebih ke mengapa dan bagaimana kita makan, bukan cuma apa yang kita makan. Ini nyentuh aspek psikologis, lingkungan, sama kognitif yang sering banget kita abain. Nggak ada satu solusi ajaib buat semua orang. Tujuannya ya memberdayakan Anda buat ngerancang kombinasi strategi mana yang paling cocok, paling mungkin dijalanin dalam jangka panjang sesuai sama konteks hidup Anda masing-masing. Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan nih buat Anda bawa pulang dan renungkan. Mungkinkah pemahaman dan penerapan wawasan perilaku yang kita diskusikan hari ini, meskipun ya butuh usaha, bisa ngasih hasil yang sama kuatnya atau bahkan lebih awet ya, dibanding cuma ngandalin solusi dari luar, kayak obat terbaru atau tren diet berikutnya? Dan mungkin langkah pengubahan rute kecil apa, sekecil apapun itu, yang bisa Anda coba eksperimenkan minggu ini berdasarkan obrolan kita tadi? Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya ya.